Hai guys, cari edukasi hewan yang memiliki bagian tubuh dengan fungsinya masing-masing yang dipakai untuk bertahan hidup, seperti wol domba yang berguna menghangatkan dan melindungi kulit, tanduk rusa dan banteng berguna saat pertarungan, atau jarumnya lebah yang berguna untuk melumpuhkan tapi tidak selalu sesuai fungsinya. Umumnya ada bagian-bagian tubuh hewan yang malah menjadi alat pembunuh bagi dirinya sendiri. Bagian yang mana kita tahu, rusa yang kita kenal dengan penjantannya yang bertanduk selama musim kawin atau saat ingin menaikkan agresi dan testosteronnya. Dua pejantan ini akan bentrok, tanduk akan diarahkan ke kaki lawan sehingga terjadi baku hantam. Biasanya tidak ada yang terluka. Dalam serangan ini justru tanduk masing-masinglah yang jadi sumber petaka. Sering terjadi pada mereka saling terkait hingga nggak bisa lepas. Kematian terjadi ini karena akhirnya kelelahan, terluka saat bermusuhan, melepas kuncian, atau ada serangan hewan lain. Dalam video ini, dua rusa ini terkunci dengan salah satu dari mereka sudah mati. Biar satunya nampak tersiksa, gak bisa melepaskan diri. Dua rusa ini awalnya dikira telah mati, tapi salah satu di antara mereka ternyata masih hidup, hanya sudah tidak berdaya lagi, sampai zat memotong sebagian tanduknya agar terlepas. Kejadian ini bahkan sudah jadi pemandangan umum bagi para pemburu di Amerika. Dari alat tempur dan perlindungan untuk menjatuhkan lawan. Dian ini adalah babi rusa, kerabat babi liar yang memiliki gigi taring termodifikasi yang hanya dimiliki oleh penjantan taring ini, yang berfungsi jadi pelindung mata dari duri. Tapi fungsinya terlalu sederhana dibandingkan kerugian yang dihasilkan taring ini. Terus tumbuh melengkung ke atas, maka tidak jarang ada sampai yang menembus kulit ke tenggorokan mereka, dan itu akhirnya bisa membunuh mereka. Fungsinya yang sangat sederhana dibandingkan kesialan yang diakibatkan taring ini yang juga sangat rapuh. Dalam pertarungan, para penjantan kerap terlihat melindungi taring dengan cara mendorong agar jauh dari jangkauan lawan, dan sebagian taring pun tidak digunakan untuk mengoyak makanan. Selanjutnya ada domba domestik atau Ovis aries, hewan yang bulunya digunakan sebagai bahan pembuat pakaian wol. Bagi domba, bulu ini bisa melindungi dari hujan karena terdapat lapisan lilin di bulu mereka, tapi jika tidak dipangkas bisa membahayakan. Juga selain jadi beban saat bergerak, kulit mereka akan lebih lembab sehingga bisa menjadi tempat berkembangnya para belatung. Para belatung memakan daging lalu membuat domba ini stres dan sakit. Kasus paling terkenal itu adalah Strik, sejumlah yang lari dari peternakan 6 tahun bersembunyi. Ia ditemukan di sebuah gua dengan bulu yang sangat lebat saat dicukur. Seleksi ini menghasilkan 27 kg wol, kira-kira cukuplah untuk menghasilkan 30 jaket. Ini salah satu aktivitas bersifat mutual antara manusia dengan sejumlah manusia. Mendapat pakaian domba bisa keluar dari ancaman belatung dan bakteri. Selanjutnya, domba bertanduk besar atau Ovis canadensis memiliki ciri fisik yang berbeda. Tidak berbulu lebat tapi bertanduk besar dan keras. Betina dan jantan sama-sama mempunyai tanduk, hanya saja pada betina tanduknya itu lebih kecil besar. Sering tumbuh tanduk juga sering mereka lakukan. Kekuatan tubuh mereka yang dihasilkan pada kecepatan 35 km per jam bisa membunuh manusia. Objek mereka bisa melakukannya selama berjam-jam tanpa ada tumbang, tapi pernah terekam kamera seekor domba yang tanduknya tersangkut di pohon. Dia nggak bisa melepaskan diri kalau domba yang ini tanduknya dipotong sebagian karena telah menyakiti wajahnya. Dan yang ini adalah kasus yang paling ngeri, di mana tanduk tersebut melengkung menembus leher. Seperti manusia, kuda dan keledai juga memiliki protein pembentuk kuku yang disebut dengan kreatin. Bedanya pada hewan ini proteinnya terlalu banyak sehingga membuat kuku mereka lebih keras, kuat dan tebal, berfungsi untuk meredam tekanan dan getaran saat mereka bergerak. Di peternakan, pemiliknya secara berkala melakukan pemotongan kuku karena jika tidak akan terjadi masalah. Pernah ada seekor keledai yang kukunya sangat tajam, menyusahkan si keledai. Beberapa orang yang tergabung dalam tim penyelamat akhirnya memotong kukunya sedikit demi sedikit. Dengan perhatian, kuda poni ini dengan kuku memanjang spiral ini sampai harus dibantu saat berjalan karena kerusakan pada sendi kakinya. Ia tidak pernah dipangkas, tapi setelah dipotong perlahan menggunakan gergaji, ia masih kaku dalam berjalan. Pakar mengatakan dia sudah tidak bisa berjalan normal kembali. Wah, parah ya akibatnya kalau enggak dipotong kukunya.
lebah madu. Mereka memiliki alat penyengat yang terdiri dari jarum dan 2 pisau, serta kantung racun, tapi jarang menyengat kecuali saat terancam saja. Sekali menyengat, kamu bisa bengkak dan mereka akan mati. Disinilah kelemahannya saat menyengat. Lebah tidak dapat menarik kembali alat sengatnya, itu tertinggal di objek yang kena sengat. Mereka juga meninggalkan bagian dari saluran pencernaannya, otot dan saraf, dan ketika mereka berusaha untuk menarik alat sengat, perut mereka akan terbuka sobek. Selain bagian tubuh yang terlihat seperti fisik hewan, juga memiliki sistem pengaturan suhu tubuh ini yang disebut hewan berdarah dingin. Seperti ular, tubuhnya itu tidak bisa menghasilkan panas, maka ular mengandalkan panas eksternal. Untuk menghangatkan diri, mereka akan mengakses area hangat atau lembab atau berjamur. Sebaliknya, saat ini mereka akan mencari tempat yang sejuk, karena jika tidak, mereka akan kepanasan dan metabolisme akan naik hingga membuat mereka stres dan menciptakan rasa lapar yang palsu. Hal ini sering terjadi di toko ular atau di penangkaran lapar palsu, membuat mereka bisa memakan apa saja, maka ekor sendirilah yang dimakan. Fenomena ular makan ekornya sendiri sering terlihat. Ular ini bahkan melahap sampai ke perutnya sendiri. Akhirnya disimpan di air karena sepertinya si pemilik ingin mendinginkan suhu ular ini. Ia berpikir mending makan diri sendiri deh daripada teman sendiri. Hewan berdarah panas kukang memiliki sistem pengaturan suhu tubuh secara internal. Energi yang didapatkan banyak dari makanan agar otot terjaga untuk bergerak, agar tetap hangat dan sedikit berbeda. Dia tidak menyimpan energi yang banyak. Manajemen energi alias hemat energi. Adaptasinya adalah dengan gerakan yang lambat. Dari itu dia menghabiskan hidup di ketinggian pohon agar aman dari predator. Sayangnya predator juga ada di ketinggian. Sebuah video bisa dilihat. Kukang begitu malas menghalau serangan elang dan itu berarti mati.